Tetap bisa istiqomah, alhamdulillah. Al-Habib Hanif, Dr. Hanif sudah datang. Bentar lagi ya. Ada kamaran nih. Ditinggalkan sorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama yang tadi telah menyampaikan tausiahnya, Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Khairul, juga para guru-guru kita yang lain di sini, ada Ustadz Hadian, Ustadz Jihad, para masyayikh, segenap Dewan Guru Majelis Al-Ihya Bogor, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para masyayikh kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat
yang hadir pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, semua angkat tangannya kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal ahibba'il kiram. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di majelis yang penuh keberkahan ini, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada pagi hari ini adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, saudara. Sempurna dalam berbagai aspek kehidupannya. Di antara bentuk kesempurnaan Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang al-muallimul kamil, pendidik yang sempurna. Saking sempurnanya Nabi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai seorang murabbi, sampai-sampai tugas Nabi sebagai pendidik Allah sebutkan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Bagaimana Allah gambarkan kita punya Nabi, saudara? Tujuan visi misi diutusnya Nabi, yatlu alaihim ayatihi. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentilawahkan, membacakan kepada mereka umat manusia ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim. Tugasnya Nabi, kata Allah, adalah mensucikan umatnya, mendidik umatnya, mentarbiyah umatnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Allah menegaskan dalam Al-Quran, tugas Nabi adalah mengajarkan Alkitab, Al-Quran dan hikmah kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Allah tegaskan, saudara, di dalam Al-Quran bahwasanya kita punya Nabi adalah seorang pendidik, seorang pengajar, seorang guru buat umat. Alhamdulillah. Nah, sampai di situ, saudara, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kok disebutin nama Nabi yang sholawat sedikit. Rasulullah ngaku muridnya Abi kalau ada mensolawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau keluar dari rumahnya. Di masjid Nabi mendapatkan ada dua halaqah. Halaqah ini perkumpulan, saudara. Halaqah yang pertama, yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah. Mereka baca Al-Quran dan doa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kumpul baca Quran doa bagus ente? Halaqah yang kedua, yata'allamun wa yu'allimun. Ada proses belajar mengajar ilmu warisannya Nabi di kumpulan yang kedua. Masuk Nabi ke masjid, ada dua kumpulan, yang satu baca Quran doa, yang satu lagi, saudara, belajar mengajar ilmunya Nabi. Begitu Nabi SAW masuk, apa kata Nabi SAW? Kullun ala khair
Nabi mengatakan dua-duanya bagus, dua-duanya baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haula yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Ini kelompok yang pertama baca Quran, mereka doa sama Allah. Kalau mereka pengen, kalau Allah Ta'ala pengen, Allah bisa berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen, juga Allah bisa saja tidak memberikan apa yang mereka minta. Tapi yang satunya lagi kata Nabi, wa haula yata'allamun wa yu'allimun. Tapi yang satu lagi kelompok ini belajar mengajar, ngajarkan ilmunya Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama bu'ithu mu'alliman. Aku diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai guru, Saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah, dua kelompok ini kumpul pagi hari ini di Al-Ihya di Insan Kamil. Di sini baca Quran juga, doa juga, ngaji juga. Alhamdulillah. Tapi begitu dihadapkan dengan dua ini kata Nabi, Nabi duduk di tempat yang belajar mengajar. Innama bu'ithu mu'alliman. Nabi menegaskan tidak lain dan tidak bukan, aku diutus sebagai guru pengajar, Saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, Saudara, hadis berikutnya yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Pernah suatu saat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Allah berikan pilihan kepada istri-istri Nabi, mau milih dunia atau milih Nabi. Dikasih pilihan itu istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu yang pertama menjatuhkan pilihan adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah langsung milih Nabi ketika di antara dua pilihan, dunia atau Nabi. Tapi setelah Sayyidatuna Aisyah milih Nabi, Sayyidatuna Aisyah pesan sama Nabi, saking cintanya Siti Aisyah sama Nabi, wahai Rasulullah, jangan kabarin yang lain ya kalau saya sudah milih engkau ya Rasulullah. Ibu-ibu ketawa. Jangan kabarin yang lain ya Rasulullah, kalau aku sudah milih engkau ya Rasulullah, biar yang lain gak usah tahu. Akhirnya Rasulullah SAW mendapat jawaban itu dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah wajar ngomong seperti itu karena cintanya dia sama Nabi. Dia ingin memiliki Nabi seutuhnya, Saudara. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Inni lam ub'ats mu'annitan wala muta'annitan, walakin bu'ithu mu'alliman wa muyassiran. Kata Rasulullah SAW, aku tidak diutus untuk mu'annitan. Mu'annitan ayyuki'un nas fil masyaqqah. Aku enggak diutus bukan untuk bikin susah orang, kata Nabi SAW. Wala muta'annitan, aku juga tidak diutus untuk, kata Nabi SAW, mencari-cari kesalahan orang lain. Bukan itu tujuan aku diutus. Maksudnya Nabi SAW pengen kasih tahu, kalau memang itu jadi kebaikan aku beritahu mereka, tetap aku beritahu, kata Nabi SAW. Kenapa? Walakin Allah ba'atsani mu'alliman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus aku, kata Nabi, sebagai guru muyassiran, yang memudahkan umatku, umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Luar biasa, Saudara, ini nggak main-main. Lagi-lagi dalam hadis lain Nabi menegaskan Nabi sebagai guru, Nabi sebagai pendidik, Nabi sebagai murabbi, guru, pendidik, Saudara. Nabi sendiri yang menegaskan, aku diutus sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai murabbi. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nggak sampai di situ, Saudara, masih ada hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Pernah suatu saat, Saudara, ada sahabat namanya Muawiyah ibnu As-Sulami, Muawiyah ibnu Al-Hakam As-Sulami. Ketika itu Muawiyah ibnu Al-Hakam As-Sulami nggak tahu, pertengahan sholat jadi makmumnya Rasulullah SAW, ada salah satu sahabat yang bersin. Ketika ada salah satu sahabat yang bersin, Muawiyah ibnu Al-Hakam As-Sulami mengucapkan rahimakallah, mudah-mudahan engkau dirahmati Allah. Dia ngomong ketika sholatnya, Saudara, ngejawabin orang yang bersin. Gara-gara dia ngomong ketika sholat,
Akhirnya sahabat-sahabat yang lain faramahul qawmu bi absarihim. Rame-rame sahabat ngelirik Muawiyah ibn Hakam as-Sulami. Ini siapa lagi sholat ngomong ini? Rame-rame sahabat nengok ngelirik. Ada satu orang lagi sholat ngomong ngejawabin orang bersin. Menarik perhatian sahabat yang lain, dilihatin rame-rame. Ini Muawiyah ibn Hakam as-Sulami ketika dilihatin oleh sahabat-sahabat lain ngomong lagi. Wa tukla Umayyah, ma balukum tarata tanzuruna ilayya. Ini apes betul ini, ngomong lagi saudara-saudara. Kenapa kalian ngeliatin saya? Jadi tadi udah ngomong, tambah ngomong lagi deh. Ada apa kalian ngeliatin saya? Sahabat ngeliat dia makin ngomong lagi, makin gemetar. Sahabat sampai ada mukul pahanya. Yadribuna bi afkhadihim, mukul-mukul pahanya. Ini kalau orang ngomong dalam sholat, sahabat ngomong agak bisa, saudara. Mungkin dia belum paham, belum ngerti. Akhirnya sahabat ngasih isyarat, yusarmitunahu, dikasih isyarat supaya diam. Fasakattu, kata dia. Kata Muawiyah bin Hakam as-Sulami, gara-gara sahabat-sahabat ngasih isyarat supaya dia diam, akhirnya Muawiyah bin Hakam as-Sulami diam karena dikasih isyarat oleh sahabat-sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manggil dia, Muawiyah ibn Hakam as-Sulami, dipanggil, dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbihun wa takbirun wa qira'atu Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat ini enggak boleh ngomong, enggak boleh ngucapin ucapan manusia. Salat itu isinya tasbih, salat itu isinya takbir, salat itu isinya baca Quran. Jangan bicara ketika salat. Dengan lembutnya Nabi ngasih tahu, dengan sabarnya, saudara. Ini sahabat pikir bakal diomelin sama Nabi, saudara. Coba kalau kita kira-kira kumaha ya. Peluk siap. Enggak, Nabi nggak ngomel sama dia. Inna hadhihi salatun la yasru fiha syai'un min kalamin nas. Ini salat enggak boleh ngomong, kata Nabi. Salat itu isinya tasbih, takbir, isinya baca Quran. Jangan bicara kalau salat. Itu sahabat Muawiyah bin Hakam as-Sulami mendengar cara ngajarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu ma kaharani wala darabani wala syatamani. Sallu ala Nabi Muhammad. Terpukau itu sahabat Muawiyah bin Hakam as-Sulami. Kata dia, aku tidak melihat satu muallim pun, satu guru pun, satu pengajar pun, satu mendidik pun, qablahu, baik sebelum Nabi au ba'dahu, atau setelah Nabi, ahsan ta'liman minhu, yang lebih baik pendidikannya, pengajarannya melebihi baginda Nabi Muhammad. Aku nggak pernah lihat guru kayak Nabi Muhammad. Aku nggak pernah lihat pengajar kayak Nabi Muhammad. Aku nggak pernah lihat pendidik kayak Nabi Muhammad. Maka harani Nabi Muhammad nggak bentak saya salah ketika itu. Wala syatamani, Nabi nggak hina saya. Wala darabani, Nabi nggak pukul saya. Tapi dididik pelan-pelan oleh Nabi sallallahu alaihi Nabi. Saya mau tanya, jawab biar kompak. Nabi kita hebat atau tidak? Nabi kita luar biasa atau tidak? Akhlak kita punya Nabi indah atau tidak? Bangga nggak punya Rasulullah? Bangga nggak punya Rasulullah? Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Oh, kalau saya mau bahas, saudara, tentang bagaimana Rasulullah SAW sebagai sosok seorang guru, sebagai sosok seorang pendidik, maka luar biasa, nggak akan pernah selesai, saudara. Ini baru satu sisi dari kesempurnaan Rasulullah. Saking luar biasanya, sampai ada seorang ulama, Syekh Masyayikhina Fakhrul Hijaz, Muhaddithul Haramain, Imam Ahli Sunnati wal Jama'ati fi asrih, Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki, yang merupakan salah satu guru dari Imam besar Al-Habib Rizik Syihab. Beliau nulis kitab judulnya Usulut Tarbiyatin Nabawiyah, bagaimana pendidikan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad. Saya rasa setiap guru penting untuk baca kitab ini supaya paham bagaimana Rasulullah mendidik, saudara. Begitu pula ada seorang ulama besar, Al-Allamah Al-Muhaddits
Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini juga gurunya imam besar kita ketika di Riyadh. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ulama besar di kalangan ahli hadis muasirin yang kontemporer terkenal. Beliau nulis kitab judulnya Ar-Rasulul Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Bagaimana sosok Rasulullah sebagai seorang pendidik dan bagaimana cara mendidiknya baginda Nabi besar Muhammad. Luar biasa. Oh, kalau kita mau bahas jangankan 1 jam 2 jam, 1 minggu sebulan nggak selesai, saudara. Tapi boleh sih kalau kita mau bahas sampai sore ini. Kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Udah lapar. Mau sarapan? Masih semangat? Saya pengen dengar dulu semangatnya murid-muridnya Abi. Semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Dari sekian banyak kesempurnaan pendidikan yang disampaikan oleh Nabi sebagai seorang guru, sebagai pendidik, sebagai murabbi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, saudara. Yang pertama, bagaimana mulianya profesi pendidik, profesi guru, profesi murabbi, saudara. Oh, jangan berkecil hati, Anda jadi guru, jadi pendidik, walaupun kadang-kadang dipandang sebelah mata, dipandang kecil, dipandang remeh, mungkin gajinya nggak seberapa, saudara. Tapi yang harus Anda banggakan, apa yang Anda jalankan sama seperti yang dijalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak ada satu sifat yang lebih baik dari sifat yang melekat pada diri Nabi Muhammad. Kabar gembira buat para guru, para pendidik. Ini kebetulan yang hadir banyak guru, banyak pendidik, saudara. Kabar gembira, Anda satu rel dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikan beliau teladan di dalam pendidikan. Yang kedua, saudara, dari ini kita bisa ambil kesimpulan Nabi, seorang Rasul, di antara sekian banyak sifat-sifat Nabi, tugas-tugas Nabi, tapi yang beliau tonjolkan sebagai seorang pendidik. Ini nggak lain dan nggak bukan menunjukkan, saudara, betapa pentingnya pendidikan, betapa urgennya pendidikan, betapa butuhnya umat kepada pendidikan. Tanpa pendidikan, umat gak akan bisa bangkit, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nabi sendiri yang menyatakan dalam hadis. Kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Kata Nabi SAW, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Ini perorangan, saudara. Artinya kalau perorangan ini nggak bisa baik kecuali kalau dia paham ilmu, dididik, diberikan ajaran. Perorangan ini, saudara, adalah labinatul mujtama'. Kalau diibaratkan masyarakat seperti satu bangunan, maka perorangan ini merupakan satu batu bata dalam sebuah bangunan. Tanpa kumpulan batu bata, tanpa kumpulan batu, nggak akan berdiri sebuah bangunan, saudara. Artinya masyarakat ini terdiri dari perorangan. Kalau perorangan nggak bisa baik kecuali dengan ilmu, maka kalau ditarik ke skala yang lebih luas, Nabi seolah-olah ingin mengatakan kepada kita, masyarakat, umat nggak akan baik kecuali kalau paham ilmu. Nggak bisa tanpa pendidikan, saudara. Makanya Abu Yasin Muhammad bin Abdul Malik Al-Hasani menegaskan, salah satu kalau mau umat bangkit harus ijtihad, betul-betul sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, mengembangkan ilmu, mengembangkan pendidikan. Dan ini bisa kita tarik dari bagaimana kepribadian baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, saudara. Makanya Masya Allah, tabarakallah, apalagi zaman sekarang, Pak Bu, ya Allah, di zaman yang begitu serem luar biasa, zaman yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, segeralah beramal sebelum datang fitnah. Kalau fitnah sudah datang, saudara, ka qita'il lailil mudlim, fitnah itu seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari, saudara. Kalau fitnah sudah datang, orang udah nggak bisa bedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana hak, mana batil. Itu kalau fitnah sudah datang.
Saking bingungnya orang-orang sampai apa yang terjadi, na'udzubillah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi orang masih mukmin, sorenya udah kafir. Na'udzubillah min. Berapa banyak sekarang? Pagi hati mana masih mantap, masuk lihat medsos, lihat video yang macam-macam, yang aneh-aneh, pemikiran yang macam-macam aneh-aneh. Sore imannya udah goyang, saudara. Dengan gampangnya berubah, dengan gampangnya hatinya bisa goyang. Fitnah. Kalau fitnah seperti ini terjadi, para ulama mengatakan la yaslam fiha illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan selamat kecuali orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu, saudara. Dan ini yang dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad. Makanya Imam Al-Ghazali yang selalu dikaji oleh Al-Allamah Syekh Abdullah bin Nuh, mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Begitu pula keberkahan santri beliau, orang tua kita Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, yang namanya ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang sifatnya fardhu ain, ilmu yang mahmud. Ada yang sifatnya fardhu kifayah, saudara. Dua-duanya mesti dipelajarin sama umat. Dan dua-duanya ini faktor penting buat kebangkitan umat, saudara. Ilmu yang fardhu ain yang seperti apa? Ilmu yang fardhu ain, ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari yang mesti kita paham. Kita sebagai seorang mukallaf akil baligh wajib sholat. Kalau sholat harus wudu, berarti mesti paham ilmunya wudu. Kita sebagai seorang akil baligh mesti sholat, berarti mesti paham apa saja syaratnya sholat, rukunnya sholat, yang membatalkan sholat, fardhu ain. Kalau nggak belajar dosa, bukan pilihan. Kita sebagai mukallaf datang bulan Ramadan wajib puasa, mesti paham ilmu puasa Ramadan. Kita sebagai seorang mukallaf kalau ada harta lebih Allah berikan wajib zakat, mesti paham ilmunya zakat. Dikasih rezeki lebih wajib haji, mudah-mudahan semua yang di sini bisa haji insyaallah. Mesti paham ilmunya haji. Mau bertransaksi keuangan supaya nggak jatuh dalam riba, supaya nggak jatuh dalam transaksi yang rusak yang akhirnya hasilnya menjadi haram, mesti paham ilmu yang berkaitan dengan bai', syira, jual, beli dan sebagainya. Mau nikah ada aturannya, ada syarat untuk ijab kabul, mesti paham ilmu yang berkaitan dengan talak supaya suami nggak sembarang ucap. Akhirnya tanpa sadar dirinya ngucap cerai, padahal sudah pisah, tapi nggak merasa ngucap. Akhirnya dianggap masih istrinya, tetap bergaul, zina, saudara. Na'udzubillah min. Mesti paham ilmu yang berkaitan dengan pernikahan. Itu ilmu yang fardhu ain. Jelas atau tidak? Sadaya nak barantos nartos. Alhamdulillah. Profesor Dr. Sayyid Naqib Al-Attas, itu ilmu yang fardhu ain, itu prioritas nomor 1, saudara. Adabnya dalam belajar ilmu, prioritas nomor 1. Sebelum belajar yang lain, pelajari dulu ilmu yang fardhu. Setelah ilmu yang fardhu ain, saudara, ada ilmu yang fardhu kifayah. Enggak semua umat dituntut harus bisa, tapi di tengah-tengah umat harus ada yang bisa ilmu-ilmu tersebut. Apa contohnya ilmu yang fardhu kifayah, saudara? At-ta'ammuq fi daqaiq ilmi syariah. Memperdalam ilmu syariat, memperdalam ilmu fikih sampai jadi seorang faqih ahli fikih. Sekiranya kalau satu Bogor nih ada masalah fikih, bisa mendapatkan ada ulama yang bisa memecahkan masalahnya. Keberadaan ulama yang seperti itu hukumnya fardhu kifayah. Kalau satu wilayah nggak ada sama sekali yang alim, semuanya dosa, saudara. Harus ada yang paham ilmu akidah. Sekiranya di tengah-tengah umat ada syubhat yang bikin ragu keimanan, ada orang untuk mencari jawaban, saudara. Ada sosok yang bisa memecahkan. Itu hukumnya fardhu kifayah. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Al-Imam Al-Ghazali, ini luar biasa Imam Ghazali, saudara. Beliau mengatakan termasuk ilmu yang fardhu kifayah, segala jenis ilmu yang berkaitan dengan hajat kepentingan orang banyak. Yang sekiranya hajat kepentingan orang banyak nggak bisa berjalan kecuali dengan ilmu-ilmu tersebut, itu ilmu hukumnya jadi fardhu kifayah kalau dijalankan ibadah. Contoh, saya mau tanya, kira-kira kalau satu Bogor nggak ada dokter, susah apa kagak? Susah, repot. Berarti masyarakat butuh nggak sama dokter? Butuh. Imam Ghazali mengatakan ilmu tib, ilmu kedokteran fardhu kifayah. Di satu daerah harus ada yang belajar ilmu kedokteran.
Makanya jangan dikira orang-orang mahasiswa-mahasiswi muslimah yang belajar kedokteran, Bu, jangan dikira itu bukan ibadah. Kalau dia tujuannya belajar ilmu kedokteran untuk daripada memenuhi fardu kifayah kebutuhan umat, saudara, itu yang dia lakukan 4 tahun, 5 tahun di fakultas kedokteran jadinya ibadah, saudara. Yang penting ilmu fardu ain jangan ditinggalkan. Ilmu handasa, ilmu arsitektur, satu kota nggak ada arsitek, bagaimana mau ngebangun? Ilmu industri, ilmu sina'ah, kalau umat Islam nggak maju industrinya, bagaimana mau bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya? Ilmu teknologi, sekarang ada teknologi yang disebut dengan AI, adzaka al-istinai, kecerdasan buatan. Kalau umat Islam nggak bisa bersaing dalam teknologi, bagaimana umat Islam mau dihormati oleh umat-umat lainnya? Bagaimana mau unggul? Bagaimana mau menang? Mempelajari ilmu-ilmu tersebut, hukumnya fardu kifayah. Jelas atau tidak? Meskipun dohirnya belajar kimia, belajar fisika, belajar matematika, belajar ilmu umum, tapi kalau diniatkan untuk memenuhi fardu kifayah kebutuhan umat, ibadah belajarnya, saudara. Sadayana parantos ngantos, alhamdulillah. Dan ini dua-duanya ilmu dipelajari di insan kamil. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu yang fardu ain di insan kamil diajari nggak? Diajari nggak? Diajari. Ilmu yang fardu kifayah, ilmu fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris di insan kamil diajarin nggak? Alhamdulillah. Berarti insan kamil ikut membangun peradaban dan kemajuan umat Islam. Allahu Akbar. Gak bisa, umat gak akan bisa maju, gak akan bisa bangkit kecuali dengan ilmu. Itu yang pesan mesti kita tangkap. Kenapa Nabi sampai mendeklarasikan dirinya muallim, guru, saudara? Karena ilmu salah satu syarat kemajuan umat. Gak bisa, saudara. Makanya saya teringat dengan pesan daripada guru saya. Ini umat saat ini di zaman yang begitu kacau luar biasa. Kalau mau selamat umat, maka di setiap rumah kita, ibu-ibu sekalian, catat baik-baik, di setiap rumah kita, masing-masing rumah kita, di setiap keluarga kita, maka harus menjalankan salah satu daripada 4M. Berapa M? Orang kompak. Berapa M? Saya mau lanjutkan tapi udah siang, saudara. Masih semangat? Yakin? Betul? Supaya dengar lagi semangatnya semua. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Jalankan salah satu dari 4M, saudara. Kalau mau selamat, di setiap rumah kita pastikan menjalankan salah satu dari 4M. Apa maksudnya 4M, Habib, di sini? Yang pertama, mondok. Yang pertama, kalau bisa, Bu, sebisa mungkin upayakan anak-anak kita masukin ke pondok pesantren, mondok. Ini luar biasa, zaman luar biasa. Anak-anak kita, Bu, di pondok pesantren dijaga. Alhamdulillah. Ya Allah, bangun tahajud, subuh berjamaah, habis subuh udah zikir, sholatnya 5 waktu berjamaah, diajarkan ilmu Rasulullah. Kurang apa pesantren, Bu? Sedangkan anak-anak kita kalau di luar, Masya Allah, tabarakallah, jawab yang jujur, Bu. Bu, anak-anak kita kalau di luar bangun tidur yang dipegang, mau sholat yang dipegang, selesai sholat yang dipegang, mau makan yang dipegang, sendok. Iya, mau makan megang HP. HP gak ada habisnya, saudara. Gurunya bukan lagi orang tuanya, gurunya bukan lagi syekhnya, gurunya bukan lagi ustadznya, tapi gurunya gurunya TikTok, gurunya Instagram, gurunya trending topik, gurunya apa yang lagi ngetop. Tapi di pesantren, saudara, anak itu dididik sementara, dijauhkan dulu. Enggak, Anda bukan nggak boleh pegang HP, bukan. Ada waktunya, ada masanya. Sekarang ini pembentukan, masa pembentukan. Jangan sampai kamu dibentuk oleh orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan dahinya mungkin nggak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dulu sementara dari racun yang namanya HP. Dijagain tuh anak saudara, dididik.
Makanya saya punya guru Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau mengatakan itu al-ma'ahidul islamiyah, pondok-pondok pesantren di Indonesia adalah qal'atul Islam, adalah benteng terkuat umat Islam. Pondok pesantren di Indonesia adalah qal'at Indonesia, benteng terkuat Indonesia. Allahu Akbar. Rezim berganti-ganti saudara, tapi pondok pesantren bisa terus tegak berdiri. Di Jawa Timur ada pesantren besar, benteng Ahlus Sunnah, namanya Sidogiri. Itu saya kemarin datang ke sana, katanya sebentar lagi milad Sidogiri, kalau nggak salah hampir 290 tahun, tahun saudara. 290 tahun, lebih tua dari negeri kita Indonesia. Anda bayangkan, dia ngalamin masa penjajahan Belanda. Belanda bergeser, dia tetap tegak. Masuk Jepang, Jepang tumbang, dia tetap tegak. Soekarno jadi presiden, Soekarno tumbang, dia tetap tegak. Soeharto masuk saudara dengan orde barunya, Soeharto tumbang, dia tetap tegak. Masuk era reformasi, dia tetap eksis, tetap tegak. Rezim berganti-ganti, pemerintahan berganti-ganti, tapi pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap tegak untuk didik umat saudara. Allahu Akbar. Nggak main-main. Pesantren adalah qal'at Indonesia, benteng terkuat Indonesia, dan ini ciri khas daripada Indonesia, saudara. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Indonesia, adanya pesantren-pesantren yang luar biasa. Maka hati-hati. Belakangan ini, saudara, ada upaya sistematik untuk membusukkan citra pesantren, saudara. Saya belum lama bersama Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab silaturahmi ke Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nasr Rumah. Kemudian 2 minggu berikutnya atau seminggu berikutnya, saya silaturahmi lagi nemenin guru saya Profesor Dr. Habib Abdullah Baharun. Di 2 pertemuan itu salah satu topik yang kami bahas adanya upaya sistematik untuk merusak citra pesantren, saudara. Jujur Bu Pak, kita kalau lihat berita serem pesantren, kalau ada kesalahan kecil aja saudara, rame langsung di media. Betul atau tidak? Sekarang mau dibikin citra di mana-mana, pesantren itu tempatnya cabul, pesantren tempatnya kekerasan seksual, pesantren tempatnya penyimpangan seksual, pesantren itu tempatnya bully, saudara. Pesantren itu tempat jorok, tempat buangan anak. Ada upaya untuk membangun citra seperti itu. Kita nggak mungkiri, ya memang ada oknum-oknum pesantren yang bajingan, ada saudara. Mereka bukan malaikat, mereka manusia. Ada yang bajingan, ada yang melakukan penyimpangan seksual, ada yang melakukan pelecehan seksual. Dan kalau ada yang seperti itu, kita dukung untuk diproses hukum seberat-beratnya, saudara. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Tapi jangan seolah-olah pesantren semuanya begitu. Sekarang kalau ada pesantren satu nih, ada kejadian pelecehan seksual di pesantren, beritanya diangkat sebesar-besarnya, seolah-olah pesantren semuanya begitu. Paling lu menyang. Bahaya ini saudara, ini upaya untuk membunuh karakter pesantren. Yang tadinya orang merasa orang tua masukin anak ke pesantren untuk mendapatkan ketenangan. Orang tua nih bu, jujur bu, sekarang anak kita sekolah di luar dengan pergaulan seperti itu, takut atau tidak? Khawatir atau tidak? Ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut. Akhirnya apa yang terjadi? Solusinya, para orang tua mendapatkan rasa aman ketika masukkan anaknya ke pesantren. Anaknya dididik, dijaga, ditarbiyah. Pesantren harusnya jadi tempat aman, tapi citra tersebut mau dirubah oleh mereka-mereka yang berkepentingan untuk merusak citra pesantren supaya pesantren hancur, ditinggalkan. Kalau pesantren sudah hancur, pesantren ditinggalkan, pesantren dibunuh citranya, maka apa yang terjadi? Berarti benteng Islam Indonesia dihancurkan, saudara. Terima atau tidak? Terima atau tidak? Hati-hati, waspada. Di satu sisi mereka-mereka yang Allah kasih amanat untuk jaga pesantren, jaga baik-baik amanat ini. Jangan sampai gara-gara ulah Anda 1-2 orang yang berulah tidak baik di pesantren, akhirnya pesantren-pesantren lain dapat imbas nama buruknya, saudara. Tapi di sisi lain, kita juga umat Islam mesti bersama-sama jaga pesantren. Kalau ada yang coba-coba melemparkan citra buruk kepada pesantren, menggambarkan citra buruk pesantren, lawan saudara. 1 citra buruk pesantren mereka tonjolkan, 1000 kebaikan pesantren.
pesantren kita tampilkan, saudara. Setuju? Setuju? Maka pesantren adalah salah satu benteng terkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bapak Ibu sekalian. Pesantren keberadaannya sangat-sangat penting. Kalau pesantren hancur, maka sama saja benteng terkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah hancur. Benteng terkuat Islam dari Indonesia hancur. Maka oleh karena itu, kalau mau anak kita selamat, yang pertama, yang penting mondoknya yang jelas. Mondok di pondok pesantren Ahlus Sunnah. Oh, kita nggak kekurangan pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada Al-Insanul Kamil, ada Al-Ihya, saudara. Dan ada pesantren-pesantren lainnya, nggak kekurangan. Yang penting kalau lihat pesantren, jangan cuma sekedar lihat bangunannya. Bangunan fasilitas penting, tapi itu nomor sekian. Yang pertama mesti dilihat gurunya siapa, manhajnya apa, akidahnya apa. Itu yang pertama mesti dilihat. Jangan kalau lihat pesantren cuma bangunannya doang, akhirnya apa yang terjadi? Mondokin anak itu di Al-Zaitun, Panji Gumilang, saudara. Bangunannya gede itu. Jangan, lihat betul-betul ajarannya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Semua umat Islam siap jaga pesantren? Siap kawal pesantren? Siap dukung pesantren? Siap makmurkan pesantren? Takbir! Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang kedua, kalau nggak bisa mondok, seenggaknya madrasah. Masa iya masukin anak ke madrasah nggak mau? Madrasah yang betul-betul mengajarkan anak kita ilmu dunia, ilmu akhirat. Seenggaknya dia tahu kewajiban-kewajiban dasar dalam kehidupannya. Madrasah enggak, kita nggak kekurangan madrasah yang bagus. Madrasah-madrasah kita unggulan, kita tahu kualitas insan kamil seperti apa. Anak saya di insan kamil, saudara. Putri-putri daripada imam besar di insan kamil, saudara. Dan juga madrasah-madrasah lainnya Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak, kita nggak kekurangan. Ilmu akhiratnya bagus. Ilmu dunianya bagus, disiplinnya bagus, ekstrakurikulernya bagus, nggak kekurangan madrasah, saudara. Kenapa kok sebagian umat Islam seperti ngerasa hina kalau masukin anaknya ke madrasah, ngerasa bukan unggulan, ngerasa kurang bagus, ngerasa gengsi, saudara. Padahal di madrasah anak kita diajarkan dunia, diajarkan juga akhir. Minimal yang kedua apa? Jadi yang pertama itu paling ideal. yang kedua, Habib, anak saya udah terlanjur masuk ke sekolah umum, Beb. Ini bagaimana? Kalau pindah lagi mahal nanti. Ya udah, nggak apa-apa. Ada yang ketiga, mengaji. Yang ketiga apa? Mengaji. Kalau dia nggak bisa di madrasah, ambil guru ngaji, ajarkan supaya dia bisa tahu huruf Al-Quran. Apa artinya hidup, mau ijazahnya setinggi apapun lagi, saudara. Tapi kalau nggak ngerti huruf Al-Quran, apa artinya hidup, saudara? Nggak tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa zakat, dan seterusnya. Ya Allah. Mengaji minimal, ambil guru ngaji, Bapak Ibu sekalian. Besok kalau anak kita sekarang nggak kita ajarkan ngaji, besok Bapak Ibu mati, siapa mau ngajiin? Bu, saya ada tahu orang kaya raya, Bu. Uang miliaran, waktu mati karangan bunganya berjejer, tapi jenazah masih di rumah di tengah-tengah, udah nyetel kaset. Ditanya ini mana, nggak ada yang ngaji, anak-anaknya kemana? Anak-anaknya nggak bisa baca Quran, saudara. Kalau sudah begitu yang terjadi, berapa banyak pun duit Bapak Ibu sekalian, nggak ada artinya, nangis darah, saudara. Na'udzubillah min. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Apa yang sudah terlanjur tua, mau mondok udah nggak mungkin, mau madrasah udah nggak diterima, mau ngaji secara khusus udah malu. Yang keempat bagaimana, Habib? Yang keempat minimal majelis. Banyak ke majelis. Ayah loba, kita nggak kekurangan majelis, saudara. Al-Ihya setiap subuh di dekat-dekat rumah kita di musola masjid majelis. Ayah loba. Masa segitu nggak ada waktunya buat majelis? Habib saya sibuk, Habib saya nggak ada waktu,
Habib saya kerja, Habib saya bisnis, Habib saya pegawai, Habib. Bohong. Giliran buat majelis nggak ada waktu. Jawab yang jujur. Kalau buat main HP, waktu ayat deh. Buat nongkrong ayat deh. Buat ngopi ayat deh. Giliran buat majelis nggak ada waktu. Wah udah udah paling saya sudah. Jelas tidak? M yang keempat apa? Jadi yang pertama, M yang kedua, M yang ketiga, M yang keempat. Majelis nggak ada, mondok nggak bisa, madrasah nggak mau, mengaji nggak mau, majelis juga nggak bisa. Maka silahkan ambil M yang terima modal siap. Jelas enggak? Jelas enggak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil pada pagi hari ini, saudara, dari status Nabi mendeklarasikan dirinya sebagai muallim, Nabi sebagai guru, Nabi sebagai pendidik. Saudara, artinya umat ini nggak akan pernah bangkit kecuali dengan pendidikan. Personal di antara kita nggak akan baik kecuali dengan pendidikan. Keluarga nggak akan pernah baik kecuali dengan pendidikan. Masyarakat nggak akan pernah baik kecuali dengan pendidikan. Negara tidak akan baik kecuali dengan pendidikan. Dan sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikan yang diwarisi oleh baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Siap dukung pondok pesantren? Siap hidupkan madrasah-madrasah? Siap untuk mengaji? Siap ramaikan majelis-majelis taklim? Siap hidupkan pendidikannya Rasulullah? Siap bangkitkan umat dengan pendidikan? Siap dukung terus insan kamil? Siap dukung terus Al-Ihya? Semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Bisa berapa ini? Lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, saudara, yang ingin saya bahas pada kesempatan hari ini, kita prihatin, saudara, melihat hari-hari ini keadaan negeri lagi kacau. Betul? Ibu di dia yang tunggu-tunggu, yang provokator ibu. Saya tadi Bu perjalanan dari sini biasa dari Jakarta, dari Petamburan kemari agak lama gara-gara kenapa? Gara-gara nyari pintu tol, Bu. Pintu tolnya hilang, Bu. Saya masuk biasanya penjompongan dibakar pintu tolnya. Maju dikit dibakar pintu tol. Di mana-mana pintu tol dibakar-bakarin, fasilitas publik dibakar-bakarin. Jawab yang jujur, sedih entah. Sedih entah. Masya Allah. Ini luar biasa nih, bukan cuma di Jakarta, Bu. Di berbagai kota, di Makassar kemarin gedung DPRD dibakar. Di Surabaya juga semalam menyala. Di Bandung menyala, saudara. Di berbagai tempat, di Pekalongan, di berbagai titik kacau kita punya negeri, saudara. Huru hara di mana-mana. Jawab yang jujur sekali lagi, keadaan seperti ini prihatin atau tidak? Sedih atau tidak? Saudara, perhatikan baik-baik. Di satu sisi kita prihatin, kita sedih, saudara. Dengan keadaan seperti ini kita prihatin, kita sedih. Kita nggak mau sampai apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi di tengah-tengah kita. Di dalam sebuah hadis riwayat Sahih Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi," kata Nabi Muhammad, "La tantahi dunya hatta ya'tiya yawmun la yadri al-qatil fima qatal wa la yadri al-maqtul fima qutil." Wa kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah, kata para sahabat. Al-haraju, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai pernah mengatakan, kata Nabi, demi Allah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah,
Kata Nabi SAW, tidak akan selesai dunia, tidak akan terjadi kiamat kecuali akan datang satu hari, kata Nabi SAW, al-qatil la yadri fima qatal. Orang yang membunuh nggak sadar dirinya kenapa dia membunuh, saudara. Wal maqtul la yadri fima qutil. Orang yang terbunuh nggak sadar dirinya kenapa dia terbunuh. Kacau balau, saudara. Huru hara di mana-mana. Yang bunuh udah nggak tahu arah, yang terbunuh juga tidak tahu arah. Nabi ditanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Kata Nabi, al-haraj, itulah huru hara, kekacauan yang besar. Kita nggak pengen, kita ngalamin ini. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin hal tersebut, saudara. Yang diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Kita nggak mau sampai jatuh korban lagi. Seperti kemarin saudara kita dari Gojek, Afan Kurniawan, Masya Allah, anak muda, Bu. Saya datang takziah bersama rombongan DPP FPI ke rumahnya, umurnya baru 20-an, Bu. Dan dia lagi narik, lagi ngegojek, lagi narik, lagi ada order. Dia lewat daerah tersebut, daerah Pejompongan. Akhirnya apa yang terjadi? Kelindes sama mobil brimob, saudara. Bukan kelindes, dilindes. Udah ketahuan, tabrak, bukannya mundur, malah lanjut. Betul apa kagak? Insya Allah Afan termasuk syahid. Amin ya Rabbal. Kenapa saya katakan syahid? Karena Rasulullah SAW bersabda, ini kabar gembira juga buat para orang-orang tua yang setiap hari keringat untuk nyari nafkah, saudara. Kata Nabi SAW, "Man sa'a ala iyalih, fahuwa fisabilillah. Wa man sa'a ala walidayh, fahuwa fisabilillah. Wa man sa'a ala nafsih, liyu'iffahu, fahuwa fisabilillah." Kata Nabi SAW, siapa orang yang keluar dari rumah untuk cari nafkah buat keluarganya, maka dia keluar dari rumah dalam keadaan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar gembira. Makanya Bu, bapak pulang jangan diomelin, Bu, ya. Dia habis perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man sa'a ala walidayh fahuwa fisabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk nyari nafkah buat kedua orang tuanya, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk nyari nafkah buat dirinya sendiri, kata Nabi, liyu'iffahu, supaya dia punya iffah, supaya nggak minta-minta orang lain, supaya nggak ngambil daripada duitnya orang lain, punya iffah. Apa kata Nabi? Fahuwa fisabilillah. Maka berarti dia sedang di jalan Allah. Berarti saudara kita Afan Kurniawan lagi keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, kemudian dilindas, saudara, maka dia sedang wafat di jalan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah terima sebagai syahid. Allah angkat derajatnya, keluarganya diberikan kekuatan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kita nggak pengen huru hara seperti yang terjadi, saudara. Huru hara yang tanpa arah. Siapa yang menggerakkan, siapa yang digerakkan, arahnya kemana, saudara? Serba kacau saat ini, nggak jelas arahnya, ibadallah. Tapi di sisi lain nggak ada asap kalau nggak ada air. Betul tuh? Betul tuh? Jangan soal huru haranya aja yang diributkan. Jangan sibuk sekedar memadamkan api jadi pemadam kebakaran. Enggak, saudara. Akar kenapa timbulnya api itu yang mesti diatasi. Kalau kita cuma sibuk madamin api, akar sebab timbulnya api nggak diatasi, maka artinya apa, saudara? Satu api dipadamkan, besok akan timbul api lain. Betul tidak? Betul tidak? Ini akumulasi, saudara. Udah berapa banyak hal-hal yang menjadi penyebab terbakarnya negeri ini. Di antaranya yang disampaikan oleh besar kita di mana-mana, saudara. Bagaimana banyak pejabat-pejabat yang diangkat padahal bukan ahlinya. Berapa banyak buzzer-buzzer, influencer jadi komisaris BUMN. Akhirnya apa yang terjadi? BUMN kita banyak rugi, saudara. Itu BUMN diadakan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya untuk membiayai negara, tapi BUMN banyak rugi. Kenapa? Karena yang megang banyak yang bukan ahlinya. Nabi yang mengatakan, "Idza usidal amru ila ghairi ahli, fantadir sa'ah." Kalau sesuatu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran, kata Nabi, saudara. Saya kadang tak habis pikir, dikit-dikit baca berita BUMN rugi, dikit-dikit baca berita BUMN rugi. PLN, BUMN listrik, nggak ada saingannya, Pak. Ada listrik selain PLN? Nggak ada saingannya. Kalau dagang ada saingan rugi, wajar nggak? Wajar. Ini nggak ada saingan.
Udah gitu nggak ada yang utang lagi listrik, saudara. Ada di sini yang listriknya utang. Token nggak diisi mati, saudara. Betul apa kagak? Yang nggak pakai token nggak bayar sekian waktu diputus, saudara. Betul apa kagak? Lah kok bisa rugi? Lihat aing lihat. Bensin. Kalau ada kabar Pertamina rugi sekian, emang ada yang dapat bensin gratis di sini? Beli enggak? Mahal enggak? Udah beli mahal, saingannya dikit lagi, saudara. Bisa rugi. Belum lagi BUMN-nya, Masya Allah. Kenapa? Salah satu sebabnya karena banyak yang megang-megang orang-orang yang bukan ahlinya, ditambah banyak terjadi korupsi. Betul atau tidak? Ini penyebab keluarnya api, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara penyebab keluarnya api, mohon maaf, banyak pejabat negara yang nggak ada akhlak, saudara. Saya kebetulan disertasi S3 saya kemarin ketika menjalankan pendidikan doktoral, saya nulis tentang pendidikan akhlak, konsep pendidikan akhlak Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali dalam membentuk karakter pemimpin, atau yang disebut juga dengan istilah pendidikan akhlak bernegara atau pendidikan akhlak kepemimpinan. Bagaimana akhlak yang harus ditanamkan kepada pemimpin-pemimpin supaya jadi pemimpin yang baik. Karena an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu tergantung bagaimana pemimpinnya, pejabat-pejabatnya. Kalau pejabatnya baik, rakyatnya bakal baik, saudara. Betul atau kagak? Kalau pejabatnya buruk, rakyatnya juga bakal buruk. Kata Nabi, sinfani finnas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas, al-ulama wal umara. Di dalam Musnadul Firdaus Rasulullah bersabda bahwasanya ada dua golongan di tengah manusia. Dua golongan ini baik, manusia bakal baik semuanya. Dua golongan ini kacau berantakan, manusia semuanya bakal kacau berantakan, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Siapa dua golongan tersebut? Al-ulama wal umara. Ulama dan umara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ulama umara baik, rakyat baik, umat baik. Tapi kalau ulama dan umaranya sudah rusak, bejat, maka rakyatnya ikut rusak, ikut hancur. Apa salah satu penyebab kekacauan saat ini? Banyak pejabat yang nggak berakhlak, saudara. Baik yang eksekutif atau yang legislatif atau yang yudikatif. Contohnya apa pejabat nggak berakhlak? Kemarin ada rakyat marah protes sama DPR, ditolol-tololin, saudara. Akhirnya ngerasain sendiri sekarang. Ihfad lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu thu'banu. Mulutmu harimaumu. Rumahmu dijarah. Saya nggak membenarkan penjarahan, Pak. Penjarahan secara syariat hukumnya haram. Kita nggak boleh mengambil hak orang lain, saudara. Betul atau tidak? Tapi apa yang terjadi itu karena sebab ulahnya, saudara. Bahkan belum lama ada pejabat DPR perempuan mengucapkan bahwa ada manusia yang sempurna, termasuk Nabi nggak sempurna, saudara. Kurang aja. Gimana umat nggak marah? Rakyat lagi kelaparan di mana-mana, lagi banyak yang susah, pengangguran banyak, yang di PHK banyak, dagang lagi susah di mana-mana, saudara. Betul tidak? Betul tidak? Saya juga pedagang ngerasain, sekalian curhat, saudara. Rakyat lagi susah di mana-mana, dijoget-joget di gedung DPR. Masya Allah, begitu diprotes dia ledek, dia bikin parodi, joget-joget seperti sound horek, saudara. Nggak ada empati, nggak ada akhlak. Bahkan ada yang ketika rakyat banyak kesusahan gara-gara pajak, saudara, ada yang bilang pajak seperti zakat. Masya Allah. Pajak itu diambil dari orang miskin juga. Semuanya kena pajak. Kita tanpa sadar kita belanja di mana-mana itu ada pajaknya, saudara. Diambil orang-orang miskin. Di antaranya salah satunya buat gaji orang-orang kaya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sedangkan zakat diambil dari orang kaya buat orang miskin. Jangan pernah samakan antara zakat dengan pajak. Ini bahaya, saudara.
Al-Imamul Mawardi dalam kitab Tashilun Nadhar wa Ta'jilud Dhafar, beliau menyampaikan, saudara, di antara akhlak yang penting untuk para pejabat adalah al-waqar. Harus punya wibawa, bisa mengontrol diri, tasabbut. Di antara bentuk kewibawaan dan mengontrol diri, jaga lisan. Jangan bicara kecuali yang penting. Kalaupun harus bicara, ditata betul pembicaraannya. Kalau yang sekiranya menyakiti rakyat, menyakiti orang, jangan diucapkan. Kalau sudah kacau, orang marah, baru berasa dampaknya, saudara. Kenapa ini terjadi? Sebagaimana Prof. Nagib Al-Atas menyatakan, loss of adab. Ini gara-gara tidak ada adab, tidak ada akhlak, saudara. Ini salah satu yang menyebabkan api jadi nyala. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka saudara, Imam Besar kemarin ngasih saran, ngasih masukan kepada Presiden Republik Indonesia. Kita juga sayang nama Presiden kita, saudara. Kita emang, kita nggak mau sampai ribut, beliau tumbang, yang naik wakilnya akhirnya, saudara. Hati-hati. Kita tahu Presiden nggak sempurna, banyak kekurangan. Tapi kalau wakilnya naik, lebih pusing lagi itu, saudara. Alhamdulillah. Amin ya Bang Bayi, amin ya Bang Bayi. Makanya kita sayang, kita cinta. Kita nggak mau sampai hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi di negeri kita. Imam Besar ngasih masukan kepada Bapak Prabowo Subianto yang kita cinta, yang kita hormati. 1. Tindak tegas pejabat-pejabat yang berakhlak, saudara. Setuju? 2. Tindak tegas, jangan lagi dipakai orang-orang lingkaran Presiden yang ono-ono. Jangan lagi dipakai, apalagi yang bermasalah, yang punya catatan pelanggaran HAM, yang punya berdarah-darah berkaitan dengan KM 50. Jangan dipakai lagi, saudara. Dan yang ketiga, masukan daripada beliau, Presiden harus segera merangkul ulama, minta nasihat ulama, minta masukan ulama, bukan sekedar ulama yang berbahasa basi, bukan sekedar seremonial, bukan yang penjilat, tapi ulama yang betul-betul menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit, karena kebenaran walaupun pahit adalah obat, sedangkan kebohongan walaupun manis adalah penyakit, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya, saudara, beliau menyampaikan kemarin kepada umat, menyampaikan, ini bagaimana Habib? Apakah kita bergerak atau seperti apa? Tunggu, saudara, hati-hati. Ini saat ini banyak yang menunggangi. Saat ini banyak penumpang-penumpang gelap. Umat jangan sembarangan bergerak kecuali kalau ada komando dari para ulama, saudara. Betul? Betul? Kita nggak mau pergerakan yang nggak jelas arahnya, kita nggak mau, saudara. Kita mau berharap gerakan ini bermanfaat buat bangsa, buat umat, saudara. Maka jangan sembarangan bergerak kecuali kalau sudah ada komando ulah. Ini buat yang ngaji-ngaji nih, buat yang di majelis-majelis taklim nih. Jangan bergerak kecuali ada komando ulah. Ada komando dari imam besar kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, yang terpenting saat ini, beliau menyampaikan, jaga kampung-kampung kita, jaga desa-desa kita, jaga kota-kota kita. Ini anak-anak laki buat siskamling di malam hari, saudara. Buat pada malam saat ini, saudara, buat pos-pos penjagaan, buat siskamling, jaga pesantren, jaga majelis. Ada yang bilang, Habib, kan udah ada polisi yang ngejagain, polisi sekarang jaga dirinya aja lagi bingung, saudara. Jangan dengerin, jangan. Jaga diri masing-masing, saudara. Jaga kampung kita masing-masing. Kalau ada coba-coba perusuh yang mau merusak kampung kita, mau mengganggu kampung kita, lawan, jaga kampung kita dari orang-orang yang mau merusak, saudara. Takbir, takbir. Ayo jaga, waspada, saudara. Kita jaga negeri kita masing-masing. Oh enggak, Habib, kapan ulama bergerak? Habib bergerak, kiai bergerak. Oh enggak, ulama nggak bakal ninggalin negeri. Habib kita, para kiai kita nggak bakal ninggalin negeri. Mereka cuma berhati-hati, jaga-jaga, nggak mau sampai bergerak, tapi arah pergerakannya salah, saudara. Kita pengen pergerakan kita arahnya betul-betul benar. Dan mesti waspada, hati-hati. Kalau suatu saat na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan fitnah segera redam insyaallah. Tapi kalau sampai fitnah ini makin parah, makin dahsyat, negeri nggak bisa lagi dikendalikan, maka ulama bersama umat wajib untuk turun, wajib untuk jaga negeri kita Indonesia. Jangan sampai diacak-acak oleh para pengacau, saudara. Takbir, takbir, takbir. Saya mau tanya semua masyarakat Bogor, siap bersatu? Siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga Indonesia?
Siap jaga Bogor, siap jaga negeri kita. Dan sampai Indonesia membutuhkan kita, kira-kira maju atau jangan? Maju atau jangan? Kalau ada yang sampai mau mengacak-acak negeri kita, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap nunggu komando ulama? Siap nunggu komando imam besar? Semua angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Maka oleh karena itu sebagai penutup, mari sama-sama saudara kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan berkah sholawat negeri kita dijaga oleh Allah, negeri kita aman, negeri kita damai, negeri kita adil, pemimpin-pemimpin kita dikasih taufik dan hidayah, pejabat-pejabat kita dikasih taufik dan hidayah, ulama-ulama kita dikasih taufik dan hidayah, umat juga selalu mendapatkan taufik dan hidayah. Dan mudah-mudahan dengan barokah sholawat, orang zalim biar ribut sama orang zalim, umat Islam selamat, para ulama selamat, bangsa Indonesia selamat, dan juga barokah sholawat insya Allah saudara-saudara kita di Palestina dijaga oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Israel hancur, Israel hancur, Israel hancur. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua salawat, semua keluarin suaranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfini bidzalimin. Allahumma sholli Amin.
Sallu ala nabi. Allahumma ja'alna jam'ana wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Thumma ila khususan Syekh Masyayikhina Kiai Haji Abdullah bin Nuh wa ila Ruki Haji Al-Haj Abi Muhammad Husni Tamrin wa jami' masyayikhina fid din wa Imam al-Kutub al-Habib al-Mahsan al-Attas wa jami' man fi turbatih wal walid bin Muhammad al-Attas wa fadl bin walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin jami'. Allah yataghashshahum birahmatil maghfirah wa yadkhilhum al-jannah bi rahmatih wa Allah subhanahu wa ta'ala yu'id alaina min barakatihi wa asrarih fi dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan kami mengundang Bapak Ibu sekalian, kami mengundang insyaallah malam 12 Rabiul Awal, malam Jumat yang akan datang akan diadakan peringatan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Petamburan bersama DPPVI yang akan dipimpin langsung oleh Imam besar Habib Rizik Syihab. Jadi malam 12 Rabiul Awal, malam Jumat yang akan datang mulai Isya berjamaah sampai selesai. Yang punya kesempatan untuk hadir diharapkan hadir insyaallah. Ini saja, hati-hati, jaga diri, jaga keluarga, jaga umat, jaga majelis kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Rabbi ya Rahman, Anta malikul akwan. Ya Rabbi ya Rahman, Anta wasi'ul irhamna jami'an warzuqna imana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbi ya Rahman, Anta karimun ya Allah, Anta alimun, Anta alimun ya Allah, Anta matinun, Anta matinun ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbi ya Rahman, Anta ghafurun, Anta ghafurun ya Allah, Anta azizun, Anta azizun ya Allah.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah